channel Bedah Kasus Remaja. Kali ini kita akan bahas tentang peranan dan fungsi BK di sekolah-sekolah. Seperti biasa, kita telah mengundang narasumber yang kompeten di bidang ini, yaitu Bapak Raup Padilla MPD. Selamat datang Pak Raup. Selamat datang Pak. Baik. Jadi podcast kali ini kita akan bahas tentang ini Pak Raup, BK, bimbingan konseling di SMA atau SMP. Iya. Jadi sebenarnya apa tujuan daripada diadakannya BK di sekolah-sekolah ini, sebenarnya bertujuan apa itu Pak Raup? Ya. Jadi sesuai dengan namanya Pak, bimbingan dan konseling. Jadi memang concern bidang ilmu kami, bimbingan konseling itu ya membimbing dan melakukan konseling terhadap siswa yang mana layanan ini merupakan salah satu penunjang siswa atau peserta didik untuk meraih hasil yang maksimal selama proses belajar mengajar di sekolah. Karena memang tidak memungkiri ketika siswa belajar di sekolah itu di dalam perjalanannya mulai pertama masuk sampai lulus itu kan banyak problematika Bapak. Jadi mulai masalah akademik maupun masalah non akademik. Nah, dua masalah itulah yang menjadi concern kami, yang mana ketika kami sebisa mungkin meminimalisir problem-problem itu atau membantu mendampingi siswa mengatasi problem-problem itu, harapannya peserta didik atau siswa yang belajar di sekolah itu bisa belajar dengan nyaman, dengan bahagia, enjoy, sehingga harapannya mereka bisa mendapatkan prestasi belajar atau hasil belajar yang maksimal. Artinya itu. Apakah dia sebatas dari sisi bidang kependidikan atau bidang yang lainnya yang dialami oleh siswa? Jadi tugas BK ini. Jadi kalau problem siswa kalau problem akademik ini kan jelas bahwa misalkan kenapa nilainya turun dan seterusnya. Nah, kalau problem non akademik ini kan bisa diakibatkan oleh banyak faktor. Jadi bisa jadi anak ini sebenarnya cerdas, Pak, tapi karena di rumah orang tuanya itu broken, orang tuanya itu tidak harmonis. Nah, ini yang menyebabkan prestasi belajarnya turun. Nah, problem-problem non akademik seperti ini juga menjadi salah satu problem yang biasanya itu menjadi pusat perhatian dari guru-guru BK. Oke. Terus apakah selama ini sudah diadakan riset atau pendataan ya tentang fungsi BK ini sudah seoptimal mana? Yang sudah dicapai sesuai dengan harapan pendirian BK ini, apakah sudah tercapai apa belum? Itu menurut studi dari Bapak gimana? Pak kan bidang ini gimana itu? Jadi memang untuk kebetulan saya mengajar di Uniba itu kan mulai tahun 2016 gitu. Jadi sejak saya pertama kali ngajar di Prodi BK itu saya sudah melakukan mini riset. Tapi untuk sementara ini memang riset saya masih skala di Kabupaten Banyuwangi saja. Dengan respondennya adalah beberapa mahasiswa saya yang karena setiap tahun kan ada mahasiswa yang magang di beberapa sekolah. Mau tidak mau saya keliling, selain untuk observasi juga saya pengen jadi mahasiswa saya di sana itu apa yang sudah diamati, jadi apa yang terjadi di sana dan seterusnya. Nah, memang berdasarkan hasil pengamatan saya memang kalau dikatakan optimal masih belum, Bapak. Tapi untuk arah ke saya masih punya harapan yang sangat positif bahwasanya nanti guru BK atau pos bimbingan konseling di sekolah itu merupakan salah satu pos nanti yang menjadi idaman para siswa yang ada di sekolah. Kok disebut idaman, kenapa itu? Idaman itu karena ketika konsep bimbingan konseling itu dijalankan dengan benar, harusnya atau idealnya guru BK itu adalah guru yang paling favorit di sekolah. Karena itu sudah terjadi apa masih cita-cita itu? Jadi kalau sementara, jadi gini Bapak,
ya tanpa menyebut nama sekolah, saya menemukan 1-2 itu guru BK itu yang memang benar-benar jadi favorit di sekolah itu. Karena apa? Karena dia bisa mengakomodir semua problem-problem siswanya, baik problem akademik maupun non akademik. Dan memang terbukti ketika bimbingan konseling atau BK di sekolah ini berjalan dengan semestinya, itu siswa-siswa itu yang tadinya itu punya masalah, nggak bisa cerita ke orang tua, nggak bisa cerita ke saudara, mau nggak mau ketika sekolah itu adalah salah satu, apa istilahnya ya, salah satu wadah yang wah, saya harus menemui beliau, saya harus menemui beliau. Jadi bukan hanya problem saja, bahkan sampai Pak, saya nanti lulus ini idealnya saya kuliah di bidang ilmu ini, kampus A, kampus B, bidang ilmu A, bidang ilmu B. Atau sederhananya, Pak, saya butuh saran ini. Saya kalau lulus SMA ini melihat dengan background saya, kompetensi saya kuliah apa kerja, apa kuliah sambil kerja. Nah, ketika bimbingan konseling itu bisa berjalan semestinya, Bapak. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh remaja selama dia berada di sekolah. Jadi memang yang saya amati, ketika guru BK itu memang justru menjadi momok bagi siswa-siswa. Dan itu masih ada. Yang seharusnya, wah saya ini ada problem baik akademik maupun non akademik, ya misalkan taruhlah saja, wah saya ini ada problem diputus pacar misalkan, sehingga apa, saya malas belajar, malas sekolah. Itu sering terjadi. Aku mau sekolah ketemu itu mantanku, tidak sekolah saja, mau cerita ke orang tua tidak bisa, mau cerita ke guru BK, guru BK-nya kumis tebal, mata melotot, aduh mending tidak usah, sehingga akhirnya dia tidak mau sekolah, membolos. Terus orang tuanya, kamu ini pemalas, dia tidak tahu akar permasalahan utamanya adalah sebenarnya itu dia pacaran sama misalkan teman satu kelas, terus putus, akhirnya dia tidak mau nah ini kan sebenarnya butuh bantuan, Bapak. Nah, salah satu bentuk layanan bantuan yang bisa dia dapatkan sebenarnya adalah melalui layanan konseling. Karena apa? Layanan konseling di sekolah itu fasilitas sebenarnya, Bapak. Sama seperti jenengan kalau sakit pusing lari ke UKS, karena sekolah kan juga menyediakan fasilitas. Kalau misalkan upacara sakit bawa ke UKS. Sama, sekolah itu sebenarnya kalau remaja itu punya problem, itu larinya bisa ke guru BK, karena itu salah satu fasilitas. Ya, ketika kalau kita ngomong fasilitas, Bapak ya, kalau fasilitasnya bagus ya idealnya siswa ini ya pasti senang menggunakan fasilitas itu. Nah, kan tetapi kalau fasilitasnya, misalkan kita analogikan saja seperti itu. Ya. Jadi gimana supaya kalau saya dengar cerita, saya ikuti cerita dari Pak Rauf tadi itu, begitu pentingnya peranan BK ini. Ternyata kalau saya lihat cerita, ternyata begitu pentingnya peranan BK ini. Sekarang bagaimana supaya BK ini bisa berperan lebih optimal lagi sesuai dengan fungsi dan cita-citanya BK ini. Misalnya dari pengembangan sumber dayanya, dari perhatian pihak sekolah, pemegang otoritas kepala sekolah dan sebagainya. Jadi maksud saya itu dioptimalkan sehingga anak-anak remaja kita itu merasa nyaman bersekolah, masalah-masalahnya selalu ada yang bantu menyelesaikan. Nah, gimana nih mungkin dari sisi BK-nya ini ya, pertanyaan saya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru BK yang ada di sekolah, saya tidak meragukanlah kompetensinya. Jadi kalau urusan kompetensi saya pasti percaya mereka semua adalah orang-orang kompeten di bidang bimbingan maupun konseling. Yang harapan saya sih, harapan pribadi saya untuk guru-guru BK, jadi gini, tolong lebih terbuka pemikirannya bahwasannya murid-murid jenengan itu adalah generasi Gen Z ke belakang, generasi yang mana beda dengan generasi jenengan-jenengan dulu, yang mana ketika jenengan dulu itu
sekolah sambil hujan sambil basah-basahan tetap sekolah, Bapak. Nah, sekarang remaja sekarang itu baterainya lowbat saja itu sudah bisa stres, bisa menjadi, maksudnya seperti ini. Karena klien kita itu adalah remaja yang saat ini itu kondisinya seperti ini, mau tidak mau itu kita harus menyamakan persepsi, dalam artian kita sudah tidak bisa menggunakan sudut pandang kita bahwasanya kamu harus nurut ke saya, bukan seperti itu. Jadi bisa ndak guru BK itu duduk bersama dengan siswa-siswanya, ya sharing-sharing santai lah, sharing-sharing santai, ngobrol-ngobrol bahwasanya ya sekolah ini memang tujuan utamanya adalah mencari ilmu, pendidikan. Tapi kan banyak kesenangan-kesenangan non akademis yang bisa didapatkan di sekolah, misalkan melalui ekstrakurikuler dan seterusnya. Misalkan ada siswa yang sudah mulai, Pak saya bosen di sekolah, Pak saya gak kuat mata. Kan ada kesenangan-kesenangan yang lain. Nah, itu yang seharusnya disampaikan oleh guru BK bahwasanya, oke, misalkan kamu gak suka matematika, tapi kan kamu dengan sekolah bisa ketemu teman-temanmu yang lucu-lucu ini, teman-temanmu yang menyenangkan ini. Kalau kamu di rumah nggak sekolah, kamu nggak bisa dapat teman-teman yang seperti ini. Nah, untuk para guru BK, saya mohon itu lebih jemput bola lah, seperti itu menurut saya, Pak. Lebih peka juga kali. Jemput bola itu maksud saya itu jangan nunggu ada siswa datang ke ruang BK punya. Nanti saya takutnya kalau guru-guru BK itu nunggu seperti itu, ini masalah sudah berat, bahkan sudah depresi, sudah harus konsumsi obat dari dokter kan seperti. Ya idealnya adalah guru BK itu harus menjadi teman siswa, teman murid, yang mana adalah contoh seperti ini, Bapak. Ketika siswa ada problem dengan gurunya, ini seharusnya guru BK lah yang menjadi jembatan. Jadi jangan sampai dihadapkan bahwasannya, jadi memang tidak menutup kemungkinan ketika sekolah itu guru dan siswa itu ada masalah subjek, ada berantem, ada personal, masalah personal, sehingga ini menimbulkan ya dalam tanda kutip ketidaksamaan. Misalkan karena dia mendapatkan masalah, dia selalu ditunjuk, ayo kamu, misalkan matematika kerjakan ini, karena ada masalah personal. Nah, seharusnya problem-problem yang seperti ini adalah guru BK lah yang menjadi jembatan. Bahwasanya jembatan itu maksud saya, kamu kenapa kok bisa sama Pak ini seperti ini, sama Bu ini seperti ini. Dan gurunya pun ditanya, kenapa Bapak Ibu kalau boleh tahu itu dia. Nah, sehingga ketika ada titik temu, nah inilah yang diharapkan oleh siswa-siswa itu. Salah satu peranan guru BK itu seperti itu. Nah, ketika siswa tidak punya kesempatan Bapak untuk menjelaskan, jadi hanya dihukum, maksudnya disalahkan, dihukum, ya mau tidak mau. Apalagi misalkan guru BK-nya itu ketika ada siswa yang taruhlah ada problem seperti itu, kamu itu kalau diomongin guru itu harus menurut, harus dan seterusnya. Mungkin benar menurut beliau, tapi menurut siswanya, aku ini benar, aku ini disuruh gini aku tidak mau, misalkan contohnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah kalau guru BK itu bisa menjadi partner yang bagus, partner yang baik, partner yang ideal di sekolah, saya rasa potensi siswa-siswa untuk di sekolah itu belajar dengan nyaman, dengan happy, dengan aman, dengan senang, itu akan lebih bisa mudah tercapai seperti itu. Iya. Kalau misalnya suatu saat nanti nih Kak, misalnya Uniba mengadakan penyegaran penyegaran terhadap guru-guru BK se-Banyuwangi, kan tidak menutup kemungkinan dari pihak guru BK pun mengalami kejenuhan juga. Terus ada ilmu-ilmu baru yang mungkin mereka belum serap. Ya, saya berharap suatu saat nanti Uniba bisa mengadakan seminar, penyegaran seperti. Jadi saya sebenarnya itu juga pengen gitu, ada semacam
sharing session bersama guru-guru BK se-Banyuwangi, bahwasanya kita duduk bareng, kita bahas bahwasanya ini loh problem-problem yang ada di sekolah sekarang ini tuh saat ini. Bahwasanya misalkan sebenarnya bisa jadi siswa-siswa yang nilainya jelek itu dia bukan bodoh, tapi ada faktor non akademik lain yang tidak terselesaikan, tidak tertuntaskan, sehingga itu yang menghambat, itu yang mengganggu dia dalam belajar. Karena ya faktanya memang ada, makanya jangan heran ketika ada anak itu kelas 1-nya itu ranking kelas 2, kok kelas 3 jeblok dan seterusnya. Pasti ada triggernya, pasti ada faktor pemicunya. Nah, harapan saya adalah ketika kita duduk bareng. Jadi saya tuh punya harapan gitu, Bapak. Ya meskipun nanti platformnya itu hanya Zoom atau apa kan lebih fleksibel. Saya tuh kepingin itu orang tua, guru BK, dosen-dosen BK, karena di kampus saya kan kebetulan ada konselor, ada psikolog. Itu duduk bareng itu bukan kami ngasih kuliah, tapi kita bertukar pikiran sehingga kita nemu titik temu dalam artian seperti ini. Kalau orang tua itu sampai tuh pengennya gimana sih? Kalau aku tuh pengennya itu anak itu diomong itu jangan bantah gitu loh. Namanya orang tua ngomong kok dibantah, disanggah terus. Oh mungkin dari orang tua seperti itu. Kalau dari guru BK seperti apa? Ya saya tuh kalau di sekolah itu ya kalau siswa itu yang disiplin, yang rajin, yang menaati tata tertib misalkan seperti itu. Nah nanti kami dari sudut pandang dosen, dari dosen-dosen dari keilmuan konseling, keilmuan psikologi nanti seperti apa. Nah dari situ nanti disuguhkan gini loh Bapak, kondisi remaja yang saat ini bisa saya ceritakan itu seperti ini. Kondisi realnya seperti ini. Misalkan ada siswa mungkin ya saya kasih satu contoh saja. Misalkan ini ada mahasiswa saya yang problemnya seperti ini. Nah, kemarin itu penyelesaiannya seperti ini dan seterusnya. Nah, saya rasa dengan sharing-sharingan seperti itulah Bapak, harapan saya adalah baik orang tua, baik guru BK itu pikirannya itu bisa, maksudnya wawasannya itu bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih luas lagi menghadapi dalam artian bahwasanya memang remaja di era saat kita ngomong remaja tahun ini dengan remaja 3-5 tahun yang lalu itu sudah berbeda Bapak. Generasi milenial sama generasi Z sudah beda. Sudah berbeda, Bapak. Ini tantangan BK ini. Nah, seperti itu. Jadi sehingga ya mau tidak mau karena guru-guru BK itu juga ya termasuk akademisi, ya mau tidak mau terus upgrade ilmu. Mau tidak mau kita itu terutama ya kalau saya itu memang concernnya memang di konseling remaja, mau tidak mau itu saya juga harus mengikuti perkembangan problem remaja sekarang itu saat ini tuh gimana sih, apa sih, terus tantangannya itu apa yang terus saya pertanyaan kenapa sih remaja sekarang itu lebih mudah galau daripada remaja-remaja yang dulu, terus ketahanan remaja dalam menghadapi masalah sekarang ini kenapa sih lebih lemah, apakah memang apakah memang remajanya yang mengalami penurunan kualitas ataukah memang cara membantu merekanya lah yang berbeda, maksudnya cara membangun mental ya. Berarti kalau kita ngomong kalau masalahnya berinovasi Pak, solusinya berarti idealnya harus mengikuti juga berinovasi juga, dalam artian saya rasa gini, kalau kita itu sering diskusi, sering duduk bareng ini dalam artian kita bahas dengan satu problem yang sama, mungkin dengan sudut pandang, nanti kita harapannya itu kita akan punya banyak alternatif solusi, yang mana sebenarnya gini, tujuan kita ini kan sebenarnya adalah membantu. Kalau di sekolah guru BK itu kan sebenarnya membantu permasalahan siswa sampai dia lulus kan seperti itu. Jadi harapannya kan bukan lulus terus selesai, tapi ketika dia di sekolah bagaimana menyiapkan
siswa-siswa ini nanti kalau kuliah menjadi mahasiswa, karena di mahasiswa tantangannya juga lebih berat lagi. Mungkin ketika siswa itu capek ngerjakan PR, ngerjakan tugas di sekolah, nanti ketika kuliah kan levelnya akan naik lagi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau guru BK itu bisa berjalan optimal, maksudnya dijalankan dengan optimal. Optimal itu baik dari segi konselornya maupun fasilitasnya. Ya ini mohon maaf saja ya Bapak ya, mohon maaf sedikit kritikan saja. Ruangan atau fasilitas guru BK di sekolah itu seperti angker gitu loh Pak. Kesannya itu kok ruangannya itu seperti mau masuk saja. Nah, padahal menurut saya itu idealnya itu adalah ruang BK itu harus nyaman. Nyaman itu dalam artian wangi, bersih, indah. Sehingga ketika saya datang duduk, bahkan ya mohon maaf, misalkan saya siswa sekolah di situ, punya problem, punya masalah, masuk ruang BK ya belum konseling kok sudah nyaman dulu ini. Ada aroma dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja, mungkin itu yang menjadi salah satu kritik saja, mungkin juga sedikit luput dari perhatian pengelola sekolah bahwasanya fasilitas itu juga penting selain kompetensi guru BK-nya. Bahwasanya mau nggak mau fasilitas yang bagus itu menunjang. Kalau kita ngomong ketika kita sesi konseling seperti itu, pasti hasilnya akan berbeda ketika kita konseling di ruang ber-AC yang nyaman dengan gelap, panas, agak bau, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, dan mudah-mudahan lah ya ini didengar oleh kepala-kepala sekolah. Jadi ini menjadi salah satu perhatian lah, gitu. Jadi maksudnya Anda hanya mempercantik tampilan luar sekolah yang megah, tapi karena memang BK itu menurut saya adalah salah satu pos yang penting Mbak di sekolah itu seperti itu. Yang selama ini mungkin dianggap kurang penting. Yang mungkin selama ini ya masih luput lah Pak ya dari perhatian, mungkin seperti itu. Ya baik Pak Raul, jadi kalau boleh saya simpulkan, memang BK jangan dilihat sebelah mata ya. BK dilihat dengan full mata lah gitu ya. Jadi bagi para guru-guru BK, mudah-mudahan dengan acara podcast ini ada manfaat walaupun sedikit yang bisa diambil. Tapi mudah-mudahan bisa turut serta meningkatkan kualitas BK itu sendiri sehingga bisa mencapai tujuannya membantu remaja-remaja kita. Baik Pak Rob, terima kasih waktunya. Kita jumpa lagi dengan podcast berikutnya dengan materi yang lainnya. Siap, terima kasih Pak Rob. Ya.